Kalau kita mau memposisikan negeri ini dalam posisi politisnya lebih baik, sederhana aja buat gue. Perbaiki aja dulu karakter masyarakatnya, perbaiki tingkat penghidupan, kesejahteraan sosial, pendidikan, sistem pemilihan kepala daerah, presiden, sistem di dalam parlemen kita, perampingan undang-undang, itu jauh lebih penting. Ya, hari ini gue ada yang menarik perhatian gue selama kurang lebih 1 minggu terakhir ya. Ada 2 hal sebetulnya. Yang pertama itu soal bagaimana konflik terbuka antara Israel dan Hamas, bukan Palestina ya. Kenapa? Karena konflik dengan Israel itu yang terjadi di Yerusalem bukan dilakukan oleh tentara negara Palestina itu sendiri, tapi dilakukan oleh sekelompok militan yang merupakan organisasi paramiliter berlandaskan mazhab Sunni. Jadi kalau kita ngomong Palestina sendiri sebagai negara, tentaranya itu tidak pernah terlibat konflik langsung dengan Israel. Betul, pada saat Yerusalem itu diinvasi oleh Israel, memang pada saat itu terjadi perlawanan secara fisik oleh militer Palestina. Tapi setelah yang melakukan perlawanan terhadap Israel itu bukan negara Palestina itu sendiri, tapi faksi paramiliter yang namanya Hamas ini. Adalah lucu kalau kita sebagai negara jadi tiba-tiba proaktif mengambil begitu banyak langkah secara politik yang skalanya kalau gue bilang itu serius banget ya, karena Menlu sampai ngomong di sidang Majelis Umum PBB, presiden kita menerima surat dari pemimpin kelompok Hamas ini, bukan dari presiden Palestina. Itu lucu juga. Nah, kalau gue pribadi, ini urusan negara orang gitu. Iya benar bahwa mereka masih berjuang untuk kemerdekaannya sampai hari ini. Tapi ini sangat way out of line kalau kita ngomong kita as a independent and democratic nation. Terus kita komen gitu di satu forum terbuka yang terhormat, karena itu merupakan forum internasional. Dilakukan di Majelis Umum PBB itu bukan hal yang main-main ya. Tapi di lain sisi juga Indonesia itu punya isu yang lebih besar di dalam negeri di saat ini. Kita belum pasti akan bagaimana terjadinya ledakan atau lonjakan pasien COVID setelah pasca mudik ya, kita bicara. Kita masih menghadapi bagaimana sulitnya keuangan negara supaya neraca perdagangan kita kembali jadi positif. Kita masih menghadapi tantangan bagaimana negara ini bisa bertahan 1 tahun ke depan dengan perekonomian di bawah pandemi. Jadi buat gue pribadi, kalau kita ngomong mengenai konflik Palestina antara Hamas dan Israel, gue setuju dengan pendapatnya Mbak Koni Rahakundini Bakri bahwa let them solve their own issue. Ya, betul. Sesama negara Islam kita punya kewajiban untuk mensupport. Sesama negara yang memegang teguh prinsip-prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, iya, betul, kita harus bicara untuk itu. Tapi bukan kita seolah-olah didorong oleh sebuah surat dari pemimpin sebuah faksi militer di negara yang merdeka meminta agar kita memobilisasi pendapat atau melakukan inisiatif secara global untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Palestina sendiri sudah resolve sebetulnya. Yang terjadi itu adalah perebutan wilayah di sisi barat Gaza karena
tanah tersebut dipergunakan atau dialokasikan Israel sebagai pemukiman baru untuk orang Yahudi. Itu isunya sebetulnya. Kalau nggak ada itu, ya mungkin nggak akan ada seperti hari ini kita lihat. Ya damai-damai aja mungkin. Yang terjadi adalah, ya betul, Israel mencaplok sebagian dari tanah Palestina pasca Perang Yom Kippur. Ya, itu fakta. Tapi lebih dari itu nggak ada. Kalau menurut gua lagi ya, ini sih pendapat gua. Udahlah, Indonesia belajarlah untuk mengurus di dalam dulu. Jangan terlalu sibuk keluar. Kita sibuk keluar buat apa sih? Jadi akhirnya negara ini kelihatan begitu nyinyir, senyinyir netizen Indonesia ini ada di dunia maya. Dan sekonyol bagaimana netizen Indonesia bereaksi. Itu sangat memalukan buat gue. Gue pribadi gue ngerasa malu kalau nation kita maju for the wrong reason. Gue support nation ini. Kenapa? Karena sampai hari ini gue masih bangga jadi orang Indonesia. Tapi hal-hal yang buruk mengenai Indonesia, gue pikir sudah saatnya semua orang Indonesia sama-sama duduk memikirkan apa aja sih kebiasaan-kebiasaan buruk orang Indonesia itu yang membuat kita jadi inkompeten, jadi inferior, jadi selalu di disrespect, nggak selalu sih, jadi terkadang di disrespect oleh other nation. Jangan pikir bahwa kalau kita mau ngomong frankly ya, negara-negara serumpun yang menjadi sahabat-sahabat kita di ASEAN itu juga nggak menertawakan kita di belakang kita. Kenapa? Karena banyak hal kalau kita mau ngomong jujur, kita itu seperti Pani civilization, sebuah peradaban yang kerdil. Ya, benar, di masa lalu Indonesia itu begitu besar. Bukan Indonesia malah, kalau mau ngomong jujur lagi. Nusantara itu begitu besar. Karena Indonesia itu kita baru bisa hitung setelah 1945. Begitu hukumnya. Sebuah negara itu dinyatakan atau di-acknowledge setelah dia mendeklarasikan atau memproklamirkan kemerdekaannya. Dan itu harus mendapat dukungan dari negara-negara tetangga atau sahabat-sahabatnya. Paling tidak ada 10 negara yang mendukung. Sebelum 1945, kita nggak bisa mengklaim apa-apa itu kita Indonesia. Belum. Kita adalah sekelompok pulau-pulau yang memiliki pemerintahan-pemerintahan lokal dan sepakat untuk berjuang mendirikan sebuah negara yang namanya NKRI hari ini. Jangan dibikin bias semuanya. Dari hal itu aja kita masih belum bisa menerima. Koreksi gue kalau gue salah. Tapi itu fakta yang tertulis dan tercatat di mana-mana. Kita boleh saja menuliskan apa yang kita mau. Tapi kalau kita membaca bagaimana dunia mencatat mengenai kita, ya kita ya seperti itu yang barusan gue bilang. Pra 1945, kita itu hanya Nusantara, bukan Indonesia. Pasca 45, 17 Agustus 45, baru kita bisa ngomong, kita Indonesia, kita one nation. Kita balik lagi mengenai Palestina dan Israel ini. Waktu kita merdeka, waktu kita menyatakan kemerdekaan kita, yang duluan menyatakan mendukung itu adalah India, salah satunya. Terus ada Yugoslavia, terus ada beberapa negara lagi. Palestina saat itu belum ada. Betul, Bung Karno tahun 1962 dalam pidatonya pernah bicara bahwa kita tidak akan rest until Jerusalem atau the Palestinian people get their own independence. Exactly. Tapi it doesn't mean kita harus take that far action yang menurut gue sih too much gitu. Apapun reasonnya. Kalau kita mau memposisikan negeri ini dalam posisi politisnya lebih baik, sederhana aja buat gue. Perbaiki aja dulu karakter masyarakatnya, perbaiki tingkat penghidupan, kesejahteraan sosial, pendidikan, sistem pemilihan kepala daerah, presiden, sistem di dalam parlemen kita, perampingan undang-undang, itu jauh lebih penting.
Kenapa? Dengan hal-hal tadi yang barusan gue bilang itu, kita akan bisa jadi sebuah negara yang besar tapi well shaped, besar tapi powerful. Jangan besar tapi dongok gitu kalau bahasa gue. Gue nggak bilang Indonesia dongok, tapi proporsinya hampir seperti itu. Kenapa? Kita selalu klaim kita ini adalah bangsa yang besar. Tapi cobalah kita mau jujur. Kalau mau jujur ya, lihat aja bagaimana netizen Indonesia itu begitu mendominasi Twitter misalnya. Nggak ada negara lain yang luar biasa aktif penduduknya secara media sosial selain Indonesia. Ada, tapi nggak sefanatik dan militan orang Indonesia. Banyak kok contoh-contohnya. Dewa Kipas ya, yang kemarin mengenai catur itu. Terus bagaimana kita menghujat, siapa ya waktu itu kemarin ya, yang sempat fenomenal juga. Aduh, gue lupa. Intinya, kalau kita nggak bisa memperbaiki ke dalam, mbok ya kita nggak usah ngambil langkah-langkah yang akhirnya hanya memalukan diri sendiri. Kenapa? Karena isu ke dalam itu jauh lebih penting. Isu ke dalam ini akan menjadi fondasi buat kita, keturunan kita nanti. Kayak gua, anak-anak gua ragu, kayak gimana gitu. Jujur ya, kalau mau ngomong jujur, orang tua gua sama adik kandung gua yang nomor 2 aja sudah hopeless on this nation. Kenapa dia bilang hopeless? Karena negeri ini punya begitu banyak undang-undang, begitu banyak peraturan yang bagus. Tapi permasalahannya, ini yang gue bilang Indonesia banyak banget masalahnya. Mentalitate, maaf ya bahasa Belanda ini. Tapi mental dan perilaku serta adab nggak di situ gitu. Kita gampang kontemplasi. Begitu sepertinya banyak hal-hal yang nggak bisa diselesaikan oleh para pemangku kebijaksanaan, kita gampang untuk bergeser ke mazhab-mazhab baru. Itu udah dari tahun 50 gitu. Cerita hari ini, politik identitas antara hitam, putih, merah, putih, itu udah lama dimainkan. Jadi kalau kita mau aja duduk sebentar, baca sejarah kita. Sejarah itu, arsip itu mengajarkan kita satu hal. Fakta. Betul, sejarah itu ditulis oleh pihak yang menang. Benar, benar sekali. Tapi ada periode di mana masa-masa Indonesia sebagai negara, sejarahnya masih dituliskan dengan baik dan benar. Ada memang bagian-bagian dari sejarah di masa itu juga yang dimanipulasi untuk kepentingan siapa? Kepala negara, pemimpin negara. Which is menurut gue sih, itu nggak bisa dihindari. Lu mau baca sejarah negara dunia mana aja, pasti ada hal-hal kayak gitu. Tapi, paling tidak masih lebih baik dibanding pasca 65. Jadi, menurut gue, langkah Indonesia dalam menyikapi konflik antara Israel dan Hamas berlebihan. Itu pendapat gue. Lu boleh suka, lu boleh enggak. Tapi buat gue, an opinion is an opinion. Kalau lu nggak bisa menerima pendapat orang, lu juga nggak akan pernah bisa untuk menyampaikan pendapat lu dengan baik. Salam sehat dan tetap waras. Karena sehat aja nggak cukup buat kita hidup kalau kita nggak waras.